Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Robin Saatman Perry di channel Mr. Atman Perry. Halo teman-teman perawat, apa kabar Anda semuanya? Semoga kalian baik-baik saja dan diberi kesehatan dan kuat dan profesional dalam menghadapi tugas. Oke, pada kali ini tanggal 21 bulan 5 2020, hari libur nasional sebenarnya, namun saya sebagai seorang perawat kebagian untuk tugas jaga di posko penanganan COVID-19 yang bertugas untuk menjaga area perbatasan di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi ini. Setelah lagi saya akan berangkat menggunakan ambulan, sedang menunggu teman saya datang. Sembari menunggu, kita bikin video dulu ya teman-teman. Oke, sekarang saya buka masker dulu ya, karena bikin video nggak nampak muka, nggak enak. Oh ya, ini sekarang saya gunakan masker kain ya, karena masker bedah itu, masker medis itu sudah sangat langka sekali, sehingga mau tidak mau harus gunakan masker ini ya. Ini beli sendiri ya, harganya di pasaran 10.000 ya, lumayan mahal ya. Oke, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana besaran gaji perawat di puskesmas ya. Saya sebagai seorang perawat di puskesmas, kali ini di puskesmas, di salah satu puskesmas di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, saya akan membahas berapa sih besaran gaji perawat di puskesmas ini. Oke, yang pertama saya akan jelaskan di puskesmas itu perawat ada banyak statusnya ya, maksudnya status pekerjaannya atau status kepegawaiannya. Yang pertama ada pegawai negeri sipil, yang kedua adalah tenaga honorer atau kontrak, ada kontrak dari pusat, ada kontrak dari daerah. Yang ketiga ada ini ya, tenaga kerja sukarela atau di sini sebutnya TKS ya. Nanti akan saya jelaskan satu-satu. Oke, yang pertama tentang ini ya, PNS ya. Jadi PNS itu gajinya kalau untuk lulusan D3 keperawatan, fresh graduate atau baru lulus ya, D3 keperawatan, itu diangkat di golongan 2C ya, dengan gaji pokok sekitar 2.200.000-an ya, gaji pokok itu di luar tunjangan-tunjangan dan sebagainya. Kemudian jika perawat itu lulus sebagai fresh graduate S1 nurse ya, maka diangkat di golongan 3A ya, 3A dengan gaji pokok sekitar 2.500.000-an ya. Itu di luar tunjangan-tunjangan, termasuk di luar tunjangan jabatan, tunjangan keluarga dan sebagainya. Untuk pegawai negeri sipil, untuk gajinya sudah saya jelaskan ya di video saya sebelumnya, itu besaran gaji PNS ya. Ada gaji pokok, gaji tunjangan, tunjangan keluarga dan tunjangan daerah di sini ya teman-teman. Kemudian untuk saya sendiri ya, saya sebagai perawat PNS lulusan D3 keperawatan ya, saya mendapat gaji pokok sekitar 2.300.000, kemudian tunjangan istri dan keluarga saya mendapatkan 2.900.000 ya. Kemudian tunjangan daerah 1 jutaan ya, 1 juta, sekitar 1 jutaan tunjangan daerah. Kemudian honor dan lain-lain ya bisa sekitar lebih 4 jutaan ya yang saya terima setiap bulannya. Walaupun tunjangan daerah itu kalau saya sendiri tidak setiap bulan nerimanya ya, diakumulasikan per 3 bulan sekali atau dan seterusnya. Itu tergantung kondisi keuangan daerah masing-masing. Biasanya kalau saya sendiri di Kabupaten Tebo ini itu tidak setiap bulan ya. Yang penting setiap bulan ya yang tadi 2.500.000 itu sebagai gaji pokok plus tunjangan jabatan, profesi dan tunjangan keluarga. Kemudian yang kedua adalah gaji perawat ini ya, honorer ya. Para honorer ini ada honor daerah, ada juga honor pusat ya. Kalau di sini tempat saya bekerja itu yang ada adalah honor daerah ya. Dia dibayar oleh APBD daerah masing-masing. APBD di sini besaran untuk perawat yang honor sebagai honor daerah itu dibayarkan oleh APBD. Di sini besarannya sekitar 1 juta sampai sekitar 100 setiap bulannya, dan itu pun tidak diterima setiap bulan.
diterimanya per 3 bulan sekali. Selain itu, honor daerah juga mendapatkan pemasukan dari kegiatan-kegiatan di Puskesmas, misalnya transportasi untuk suatu kegiatan atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat. Adapun insentif bagi perawat-perawat yang berjaga di ruangan jaga atau rawat inap ya, rawat inap, misalnya jaga untuk intensif shift malam atau shift sore dan sebagainya, sehingga bisa ditotal ya 1 juta tetap ditambah lagi pemasukan yang lain ya, berkisar hampir 2 juta mungkin ya, saya juga tidak pastinya, tapi kisarnya segitu. Kemudian yang ketiga adalah tenaga kerja sukarela. Tenaga kerja sukarela ini adalah seperti namanya ya, dia asalnya tidak mendapatkan gaji apa-apa ya, dari namanya ya, tapi tidak mungkin ya bekerja tidak dapat ini ya, tidak dapat pemasukan ya, apalagi yang sudah berkeluarga ya. Di sini kebanyakan para tenaga kerja sukarela itu dia tidak digaji oleh pusat maupun daerah ataupun yang lain-lainnya, tidak digaji. Dia hanya mendapat dari tunjangan dari pemasukan dari kegiatan-kegiatan lapangan, misalnya turun lapangan ataupun dia menjaga rawat inap ataupun gawat darurat ya. Dia ada insentifnya sendiri. Itu tergantung kebijakan dari puskesmas ya. Biasanya besarannya ya tidak lebih atau berkisar dengan gaji yang diterima oleh Pemda, dari Pemda honor daerah itu ya. Namun tentu saja besarannya lebih besar yang honor dari Pemda tersebut. Oke teman-teman, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, karena hanya itu saja yang saya tahu di tempat saya bekerja di puskesmas ya. Mungkin di tempat yang lain atau di rumah sakit atau di perusahaan besarnya bisa berbeda, bahkan lebih tinggi ya. Bahkan saya punya kenalan yang bekerja perawat D3 di luar negeri, di Qatar. Dia bisa mendapatkan take home pay-nya itu 50 juta per bulan. Itu sangat bagus sekali ya. Jadi pesan saya bagi teman-teman yang mungkin masih mencari pekerjaan ataupun kurang puas dengan gaji yang sekarang, bisa mencoba ke luar negeri ya. Di negeri sana, di luar sana banyak sekali lowongan-lowongan yang masih bisa menerima, maka sangat membutuhkan tenaga perawat D3 maupun NES. Oke teman-teman, terima kasih atas telah menonton video ini. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan support. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perawat.